Ustaz, ana tidak ada pertanyaan. Ana tidak ada pertanyaan tapi dikirim ke sini. Ana minta didoakan untuk ibu ana, Ustaz. Semoga seperti wanita hitam di mana ibu ana janda dan di hari tuanya hanya bisa menyucikan mukena akhwat. Di salah satu masjid di dekat rumah. Mudah-mudahan ya Pak. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kebaikan apa? Ini kerjanya cuma mencuci mukena di masjid. Kadang-kadang kita lihat masjid itu kan ada mukenanya. Mukenanya kalau di masjid kita lihat udah kotor, kita cuci. Kadang-kadang di masjid itu mukenanya sudah sampai hitam-hitam ya. Adanya orang-orang seperti ini, subhanallah. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi dia merasakan kebaikan Tuhan itu. Ada seorang ustaz yang pernah ngasih nasihat anak, dia mengatakan dakwah itu ustaz kalau bisa seperti genset kecil yang ditaruh di belakang rumah jauh, semua orang di dalam rumah terang. Mereka tidak tahu bahwa ada yang rame-rame di belakang sana, tapi mereka merasakan hasilnya. Kita berbuatlah sesuatu yang dirasakan orang, walaupun orang tidak tahu kalau kita seperti wanita ini. Mudah-mudahan dia seperti wanita hitam tadi dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya akhwat. Saya bernadar untuk berpuasa sehari setiap kali saudara laki-laki saya melaksanakan sholat Jumat di masjid. Qadarullah, saudara laki-laki saya berkeyakinan Syiah. Sangat sulit buat saya untuk mendakwahinya, untuk meninggalkan pemahaman Syiah, sehingga saya hanya bisa berdoa dan bernadar kebaikan untuknya. Saya telah melakukan puasa nadar tersebut sebanyak 30 hari. Sebanyak saudara laki-laki saya melakukan sholat Jumat setiap minggunya. Perbuatan nadarnya apakah benar menurut Al-Quran dan hadis? Barang siapa yang bernadar untuk melakukan kebaikan, falyaf'al. Barang siapa yang bernadar untuk melakukan amal kebajikan, maka melakukan, lanjutkan. Kalau itu amal sholat. Dan cuma yang jadi masalah saudara laki-lakimu Syiah. Dan mungkin apakah benar dia Syiah? Biasanya orang kalau sudah jadi Syiah dia nggak akan sholat Jumat, kecuali yang masih dalam kondisi taqiyah. Mungkin kau perlu bernadar mengatakan, ya Allah, kalau saudara laki-lakiku keluar dari Syiah, aku ingin puasa sunnah Senin Kemis atau apa. Jadi barang siapa yang bernadar lalu dia melihat sesuatu yang lain lebih baik dari apa yang dia nadarkan, maka dia berubah ke nadar yang lain dengan cara membayar kafarah puasa. Membayar kafarah orang yang bersumpah itu dengan memberi makan, membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang, atau memberi pakaian mereka 10 orang. Kalau nggak bisa, baru puasa 3 hari. Itu berkaitan dengan apa? Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana bila seorang suami tidak pernah mengimami keluarganya di rumah? Seorang istri ingin sekali sholat berjamaah dengan suaminya, tapi suami mengatakan selalu nggak bisa. Suaminya selalu sholat di masjid. Nggak paham. Apa suaminya? Kalau suaminya suka sholat di masjid, ya udah, kau berangkat ke masjid sama suaminya. Perempuan boleh berangkat ke masjid. Ingat, ini kadang-kala kita memahami hadis itu sepotong-sepotong. Umpamanya sebaik-baiknya sholat wanita di rumah. Oke, kita paham dong. Kemudian kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW melarang para suami untuk melarang istrinya ke masjid. Kenapa? Karena lebih utama sholat di rumah. Tapi nggak boleh dilarang. Sebagian lelaki, masya Allah, semangat mengamalkan sunnah. Istrinya ke masjid, lebih baik di rumah. Nah, tapi kan nggak apa-apa. Iya, lebih baik di rumah. Cintailah apa yang cintai suami. Iya, ada bang, sholat di rumah. Kalau di rumah, bang, mau ke pasar bang ya? Dia, fadl. Antum ke pasar tafadhol, ke masjid jangan. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Tempat yang paling dibenci Allah, pasar. Seharusnya kalau antum mau larang ke pasar. Jangan ke pasar, banyak setan di pasar. Tuh tempatnya iblis taruh benderanya di pasar. Untuk jangan. Anak siap tidak makan apa-apa walaupun antum nggak pasar. Bisa beli sama ada orang yang datang ke depan rumah apa seperti itu.
Atau bapaknya berpuasa. Ustaz, bagaimana bila seorang, ya ini tadi, Anda nggak tahu pertanyaannya, apakah dia itu sholat di masjid terus, kemudian tidak mengimami di rumah? Ingat, bapak-bapak sholat rumahnya, sholat sunnahnya di rumah. Usahakan tuh, kita benar-benar mengamalkan sunnah. Kenapa? Tadi, kalau di masjid banyak yang ngeliat. Kita sholat di masjid itu masya Allah, satu masjid ngeliat. Anda tadi sholat, mamanya, satu masjid, Ustaz sholat. Itu dilihat kan? Tapi antum pulang, nggak ada yang ngeliat. Malas sholat. Antum di rumah, aduh tidur-tiduran ya. Tapi coba sholat sunnah ba'diyah di masjid, semua pada sholat. Panjang-panjangan bacaanmu itu. Karena ada. Tapi kalau di rumah nggak ada. Maka lebih baik sholat sunnah di rumah. Selain untuk mengajari anak-anak kita, mengajari istri kita, juga untuk apa? Untuk menghindari riya. Ada pertanyaan dari adik saya. Adik saya laki-laki. Mana yang lebih penting? Jihad atau menjaga ibu atau menafkahi anak-anak dan istri? Kebetulan dia tidak bekerja, tidak ada penghasilan dan pemalas. Dia punya anak laki-laki 14 tahun dan anak perempuan 4 tahun. Sedangkan istrinya tidak boleh bekerja. Terus gimana hidup? Anak-anak tidak bekerja, tidak ada penghasilan, istrinya tidak boleh bekerja. Terus hidup dari mana? Pertanyaannya, mana yang lebih penting? Jihad atau menjaga ibu atau menafkahi anak-anak dan istri? Jadi jamaah, kadang-kala kalau kita bicara amal mana yang lebih mulia, kondisi menentukan. Ketika azan dikumandangkan, antum dalam kondisi membaca Al-Quran, lebih utama mana? Antum terus membaca Al-Quran atau menjawab azan? Sama-sama amal sholat, sama-sama dicintai Allah. Ketika itu kondisinya, antum lebih utama menjawab azan. Karena apa? Azan kalau selesai, udah selesai. Quran kau bisa lanjutkan setelah azan. Jadi mana yang lebih mulia? Lihat kondisinya. Ketika seorang punya kewajiban ngasih makan istri dan masjid sedang dibangun, lebih mulia mana? Duitnya untuk bangun masjid atau untuk ngasih makan istri dan anaknya? Anak dan istri. Tadi aja kita bicara 1 dinar untuk jihad fisabilillah, 1 dinar untuk fakir miskin, 1 dinar untuk membebaskan budak, dengan 1 dinar untuk keluarga. Lebih mulia yang untuk keluarga. Barakallahu. Ustaz, ana bekerja di bank. Apakah sedekah anak tertolong? Doakan saya segera resign. Doakan anak segera apa ya? Anak kayaknya salah baca. Iya betul. Anak baru hijrah, tapi ortu tidak setuju dan bilang sesat. Apa yang harus anak lakukan? Nah, ya berkaitan dengan sedekah. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang halal dan yang baik. Kalau engkau sedekah dari hasil korupsi, engkau sedekah dari hasil riba, kita tahu Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah melaknat tuh orang-orang yang melakukan itu. Kalau kau sedekah, ya gimana? Tapi kau terus sedekah, nggak ada masalah, dengan berharap terlepas dari dosa-dosamu. Dan semoga engkau segera meninggalkan pekerjaanmu kepada pekerjaan yang halal dan baik. Kalau berbicara orang yang baru hijrah dikatakan sesat, nah Rasulullah SAW oleh orang-orang kampungnya dikatakan sesat. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh masyarakat. Kita tuh ya wajar lah, pandangan seperti itu wajar, dikarenakan mereka tidak tahu. Lihat anaknya jenggotnya mulai tumbuh, azan berangkat ke masjid. Kalau jenggotnya panjang nggak ke masjid, nggak repot orang tua. Karena orang tahu, oh gaya sekarang ya, anak muda sekarang bagus dah. Tapi jenggotnya panjang ke masjid, takut orang tua. Aduh, kata dia,
ikut aliran apa? Itu jamaah. Allahu Akbar. Ini fenomena yang kita lihat ya. Karena kalau orang tua ya perlu pencerahan. Jadi antum sabar. Ketika antum dikatakan sesat, antum iya, mengatakan iya ayah, aku sedang mencari kebenaran. Mungkin yang aku kerjakan sekarang salah, aku mohon arahan. Orang tua antum cinta sama anak, yakin orang tua cinta sama anaknya. Nah, ada tuh orang tua yang mau melemparkan anaknya ke neraka, nggak ada. Kenapa orang tua mengatakan itu? Karena yang dia tahu, tadi yang sampaikan, image orang jenggotan ini nggak baik. Dia tahu tuh, kau jangan kayak fulan tuh anaknya fulan. Sejak ke pengajian ke masjid jadi kasar sama orang tuanya, nggak berbakti sama orang tuanya, nggak nurut sama orang tuanya. Itu terjadi. Sehingga yang harus kita lakukan merubah image itu. Antum harus tampil lebih baik lagi di depan orang tua. Tuh yang pakai celana cingkrang, sholat ke masjid pakai celana cingkrang, mulai sekarang jangan pakai sarung. Iya, pakai sarung kan nggak kelihatan antum cingkrang apa enggak. Nah, tapi kalau sudah celana cingkrang, orang di masjid mau rapat softnya semantum nggak mau. Allahu Akbar, nih yang katanya ustaz aliran sesat ada di samping anak sekarang. Itu gara-gara pakai celana cingkrang. Jangan pakai celana, pakai sarung kalau ke masjid. Ketika ke masjid kan enak semuanya. Nggak ada orang ngomong sarung cingkrang, nggak ada. Nggak ada aliran sarung cingkrang, nggak ada. Makanya itu gitu. Harus lebih baik lagi antum berdakwah kepada masyarakat. Dan insya Allah orang kalau pakai sarung, pakai gamis itu tidak mempersalahkan. Tapi kalau sudah pakai celana, dan kadang-kala ada yang terlalu semangat, cingkrangnya terlalu tinggi, sampai hampir ke dengkul. Ya masyarakat belum siap menerima kayak gitu. Kan boleh sampai ke mata kaki, yang penting nggak nutup mata kaki gitu. Sehingga kelihatannya masih keren gitu lah. Ustaz, kita melaksanakan sunnah bukan keren dan tidak keren, tapi karena menegakkan sunnah. Ya afwan anak kalau gitu, anak salah.